Shalom, sahabat Petra yang terkasih, dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dalam Embun Pagi, edisi Selasa 25 Juli 2023, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Kris Nugroho. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, saat ini kami datang bertelut ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala kasih dan kemurahan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk memasuki dan merasakan kehidupan dan hari yang baru. Dan saat ini kami hendak mendasari apa yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami di hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini kemudian nyata bagi kami mampu memahaminya, dan kemudian kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi pandu dalam kehidupan kami. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, para sahabat Petra dimanapun saudara berada, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Galatia 4, ayatnya yang ke-21, sampai dengan Galatia 5 ayatnya yang pertama. Galatia 4 ayat 21 sampai dengan Galatia 5 ayatnya yang pertama. Dengan judul berikut yaitu Hagar dan Sarah. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai perempuan yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema renungan firman Tuhan di saat ini adalah bebas dari perhambaan.
Sahabat Petra yang terkasih, dikisahkan ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, saya telah hidup bersama-sama dengan engkau selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi selama ini saya belum mendapatkan metode atau teknik apapun dari engkau." Maka sang guru itu kemudian mengalami kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari muridnya. Maka kemudian guru ini bertanya, "Metode? Untuk apa kamu menginginkan metode?" Maka si murid ini menjawab, "Untuk mencapai kebebasan batin, guru." Mendengar jawaban dari sang murid itu, maka sang guru pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Tentu saja mendengar respon dari sang guru, si murid ini kemudian bingung dan kemudian melanjutkan pertanyaannya. "Guru, mengapa engkau tertawa?" Maka kemudian sang guru itu menjawab, "Kamu harus benar-benar terampil untuk mencapai kebebasan dengan perangkap yang disebut dengan metode itu." Sahabat Petra yang terkasih, kisah ini memang cerita fiktif, hanya sebuah karangan dari Anthony de Mello yang berjudul Metode. Kisah ini bisa ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Namun menurut saya, seringkali kita dalam mencari kebebasan dan kemerdekaan, justru kita dibelenggu oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kebebasan itu sendiri. Dan tema renungan kita saat ini adalah bebas dari perhambaan yang diambilkan dari Galatia 4 ayatnya yang ke-21 sampai dengan Galatia 5 ayatnya yang pertama. Kalau sahabat Petra membaca bacaan kita saat ini secara sekilas, mungkin akan mengalami kebingungan. Untuk itu, kita perlu mengetahui konteks bagaimana teks bacaan kita saat ini dituliskan. Dalam budaya Yahudi, terkhusus bagi para kalangan rabi atau para guru, kitab Yahudi memiliki lebih dari satu makna. Yang pertama adalah pesat, makna secara literal. Lalu ada yang disebut dengan remas atau makna yang disarankan atau seharusnya. Lalu ada yang disebut dengan derus, makna yang disimpulkan oleh penelitian atau riset. Dan yang terakhir adalah sot, makna alegoris atau makna kiasan. Nah, penulis dari kitab Galatia ini sendiri adalah Paulus yang dibesarkan dengan budaya rabi dan pelajar. Maka dari itu, Paulus dalam menuliskan teks ini, Paulus mengambil teks perjanjian lama, yaitu kisah tentang Abraham, Sarah, dan Hagar, lalu dikiaskan untuk kemudian memperkuat argumen dan pengajarannya. Sahabat Petra yang terkasih, saya yakin bahwa kisah Abraham, Sarah, dan Hagar adalah kisah yang sudah betul-betul kita ketahui. Bahkan kisah ini mungkin kisah yang sudah kita hafalkan sejak di sekolah minggu. Paulus menggambarkan Hagar sebagai perjanjian Allah kepada bangsa Israel melalui hukum Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai yang berada di Arab. Sama seperti Hagar yang merupakan budak, orang-orang juga diperbudak oleh pemahaman yang tidak tepat dengan hukum Taurat, terutama aturan-aturan turunan dari hukum Taurat yang dibuat oleh kaum Farisi dan Saduki sebagai pemuka agama orang Yahudi yang pada akhirnya semakin mempersulit kehidupan manusia. Bahkan apa yang menjadi turunan hukum Taurat ini kemudian menghilangkan kemanusiaan itu sendiri. Sedangkan Paulus menggambarkan Sarah di satu sisi
sebagai cara dan janji Tuhan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Begitupun dengan keturunannya yang terlahir, telah dibebaskan, telah dimerdekakan dari perbudakan hukuman melalui anugerah dan kasih karunia Tuhan. Maka dari itu kemudian Paulus mengajak kita untuk melihat dan bertanya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa mengedepankan kasih sebagai prinsip kehidupan kita? Sama halnya dengan kisah Anthony de Mello di awal tadi. Kebebasan dan kemerdekaan atas diri kita bukanlah sesuatu yang perlu dicari menggunakan metode-metode tertentu maupun melalui aturan-aturan tertentu yang tanpa sadar justru sebenarnya menjadi belenggu bagi kehidupan kita. Karena kita merdeka, bukan karena hukum maupun hal-hal duniawi yang justru sebenarnya menjadi belenggu bagi diri kita. Melainkan kemerdekaan kita, kebebasan kita adalah karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan saja. Kita tidak dimerdekakan oleh seberapa banyak materi. Kita tidak dimerdekakan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki. Kita tidak dimerdekakan oleh seberapa tinggi jabatan pekerjaan kita saat ini. Kita juga tidak dimerdekakan oleh kepandaian, pengetahuan yang kita miliki. Namun kita dimerdekakan oleh cinta, kasih, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, maukah kita kemudian menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan kehidupan kita? Maukah kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan untuk hidup dengan prinsip mengedepankan kasih dan memerdekakan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita? Oleh karena itu, mari kita kembali melihat dan bertanya kepada diri kita pribadi. Apakah sungguh kita menjadi pribadi yang bebas dari perhambaan atau belum? Selamat berefleksi dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi 25 Juli 2023 bersama dengan saya, Pendeta Aditya Kris Nugroho. Dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi selanjutnya, dan berkat Tuhan mengalir menolong saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari beserta dengan tantangan-tantangan yang saudara harus hadapi. Tuhan memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.